السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Kajian fikih tentang qada solat. عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا وذلك، وتلأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو تسام عنها فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa solat, hendaklah dia mengerjakannya ketika mengingatnya, tiada kafarat baginya kecuali yang demikian itu. Lalu beliau membaca firman Allah, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa lupa solat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya, maka kafaratnya ialah mengerjakannya selagi mengingatnya. Makna hadits, solat memiliki waktu tertentu dan terbatas, awal dan akhirnya, tidak boleh memajukan solat sebelum waktunya dan juga tidak boleh mengakhirkan solat hingga keluar dari waktunya. Namun jika seseorang tertidur hingga tertinggal mengerjakannya atau dia lupa hingga keluar dari waktunya, maka dia tidak berdosa karena alasan itu. Dia harus langsung mengqadahnya selagi sudah mengingatnya dan tidak boleh menundanya. Karena kafarat pengakhiran ini ialah segera mengqadahnya. Maka Allah berfirman, Wa aqimus shalah li dzikri. Dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Taha 14. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini ketika menyebutkan hukum ini, mengandung pengertian bahwa pelaksanaan qadha solat itu ialah ketika sudah mengingatnya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama saling berbeda pendapat, apakah boleh menundanya ketika sudah mengingatnya ataukah harus langsung mengerjakannya. Jumhur ulama mewajibkan pelaksanaannya secara langsung. Mereka yang berpendapat seperti ini ialah 3 imam, Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan para pengikut mereka. Sementara Asy-Syafi'i mensunatkan pelaksanaannya secara langsung dan boleh menundanya. Asy-Syafi'i berhujjah bahwa ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tertidur, mereka tidak melaksanakan qadha, solat di tempat mereka tidur. Tapi beliau memerintahkan agar mereka menghela hewan-hewan mereka ke tempat lain, lalu beliau solat di tempat tersebut. Sekiranya qadha, ini wajib dilaksanakan secara langsung seketika itu pula. Tentunya mereka juga solat di tempat mereka tertidur. Adapun jumhur berhujjah dengan hadits dalam bab ini, yang langsung menyebutkan solat secara langsung. Mereka menanggapi hujjah Asy-Syafi'i, bahwa makna langsung di sini bukan berarti tidak boleh menundanya barang sejenak, dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan solat dan memurnikannya. Boleh menunda dengan penundaan yang tidak seberapa lama untuk menunggu jamaah, atau memperbanyak orang yang berjamaah atau lainnya. Masalah ini dikupas tuntas oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Ash-Sholat, dan dia menegaskan pendapat yang menyatakan pembolehan penundaannya. Mereka saling berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan secara sengaja hingga keluar waktunya, apakah dia harus mengqadahnya ataukah tidak. Kami akan meringkas topik ini dari uraian Ibnul Qayyim di dalam kitab Ash-Sholat, karena uraiannya di sana disampaikan secara panjang lebar. Para ulama telah sepakat bahwa orang yang menunda solat tanpa alasan hingga keluar dari waktunya, mendapat dosa yang besar. Namun 4 imam sepakat mewajibkan qadha, di samping dia mendapat hukuman, kecuali dia memohon ampun kepada Allah atas perbuatannya itu. Ada segolongan ulama salaf dan halaf yang menyatakan, siapa menunda solat hingga keluar dari waktunya tanpa ada alasan, maka tidak ada lagi qadha atas dirinya sama sekali, bahwa qadanya tidak akan diterima, dan dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha, harus memperbanyak istighfar dan solat nafilah. Orang-orang yang mewajibkan qadha, berhujjah bahwa jika qadha, ini diwajibkan atas orang yang lupa dan tertidur, yang keduanya dimaafkan, maka kewajibannya atas orang yang tidak dimaafkan dan orang yang durhaka jauh lebih layak. Di samping itu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah solat asyar setelah masuk waktu maghrib pada perang Khandaq. Sebagaimana yang diketahui, mereka tidak tertidur dan tidak lupa. Meskipun sebagian di antara mereka benar-benar lupa, tapi toh tidak mereka semua lupa. Yang ikut mendukung kewajiban qadha, ini ialah Abu Umar bin Abdul Bar.
Adapun di antara orang-orang yang tidak mewajibkan qadha, bagi orang yang sengaja menunda solat ialah golongan Zahiriyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Di dalam kitab Solat, Ibnul Qayyim menyebutkan berbagai macam dalil untuk menolak alasan yang tidak sependapat dengannya. Di antaranya ialah apa yang dapat dipahami dari hadis ini, bahwa sebagaimana yang dituturkan, kewajiban qadha ini tertuju kepada orang yang lupa dan tertidur. Berarti yang lainnya tidak wajib. Perintah-perintah syariat itu dapat dibagi menjadi dua macam, tidak terbatas dan temporal seperti Jumat hari Arafah. Ibadah-ibadah semacam ini tidak diterima kecuali dilaksanakan pada waktunya. Yang lainnya ialah solat yang ditunda hingga keluar dari waktunya tanpa alasan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari solat asyar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan solat asyar. Sekiranya solat asyar itu dikerjakan setelah maghrib, justru lebih benar dan mutlak, tentu orangnya lebih mendapatkan solat asyar. Baik dia mendapatkan 1 rakaat atau kurang dari 1 rakaat atau dia sama sekali tidak mendapatkan sedikit pun darinya. Orang-orang yang berperang juga diperintahkan solat, meski dalam situasi yang genting dan rawan. Semua itu menunjukkan tekad pelaksananya pada waktunya. Sekiranya di sana ada rukhsah, tentunya mereka akan menundanya, agar mereka dapat mengerjakannya lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya, yang tidak mungkin dapat dipenuhi ketika perang sedang berkecamuk. Hal ini menunjukkan pelaksanaannya pada waktunya, di samping mengerjakan semua yang diwajibkan dalam solat dan yang disyaratkan di dalamnya. Tentang tidak diterimanya qadha, orang yang menunda solat hingga keluar dari waktunya, bukan berarti dia lebih ringan dari orang-orang yang diterima penundaannya. Mereka ini tidak berdosa. Kalaupun qadhanya tidak diterima, hal itu dimaksudkan sebagai hukuman atas dirinya. Ibnul Qayyim menguaraikan panjang lebar masalah ini. Maka siapa yang hendak mengetahuinya lebih lanjut, silakan lihat kitabnya. Uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini disampaikan di dalam Al-Ihyara. Dia berkata, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, tidak disyariatkan qadha bagi dirinya dan tidak sah qadhanya. Tapi dia harus memperbanyak tathawu. Ini juga merupakan pendapat segolongan orang-orang salaf seperti Abu Abdurrahman Rekan Asy-Syafi'i, Daud dan para pengikutnya. Tidak ada satu dalil pun yang bertentangan dengan pendapat ini dan bahkan sejalan dengannya. Yang condong kepada pendapat ini ialah Syekh Shiddiq Hasan di dalam kitabnya, Ar-Raudhatun Nadiyah. Inilah yang dapat kami ringkas tentang masalah ini, dan Allah lah yang lebih mengetahui mana yang lebih benar. Kesimpulan hadits dan hukum-hukumnya. Kewajiban qadha, solat bagi orang yang lupa dan tertidur, yang dilaksanakan ketika mengingatnya. Kewajiban segera melaksanakannya, karena penundaannya setelah mengingatkannya sama dengan meremehkannya. Tidak ada dosa bagi orang yang menunda solat bagi orang yang mempunyai alasan, seperti lupa dan tertidur, selagi dia tidak mengabaikannya, seperti tidur setelah masuk waktu atau menyadari dirinya tidak memperhatikan waktu, sehingga dia tidak mengambil sebab yang dapat membangunkannya pada waktunya. Kafarat yang disebutkan di sini bukan karena dosa yang dilakukan, tapi makna kafarat ini, bahwa karena meninggalkan solat itu dia tidak bisa mengerjakannya yang lainnya, seperti memberi makan, memerdekakan budak atau ketaatan lainnya. Berarti dia tetap harus mengerjakan solat itu. Cara mengqadha. Ada solat yang wajib diqadha setelah terlewat waktunya sejak hilangnya udzur, seperti solat 5 waktu, dan ada yang tidak diqadha apabila waktunya telah lewat, yaitu solat Jumat, maka diganti dengan solat duhur, dan ada yang tidak diqadha, kecuali pada waktunya, yaitu solat id. Solat yang tertinggal wajib diqadha, langsung secara berurutan, dan tidak wajib berurutan apabila dia lupa, tidak tahu, atau khawatir jika solat yang sedang mempunyai waktu keluar dari waktunya, atau khawatir tertinggal solat Jumat dan jamaah. Barang siapa yang telah memulai solat fardu, kemudian dia mengingat bahwa dirinya belum solat sebelumnya, maka dia menyelesaikan solat yang telah dimulainya kemudian mengqadha yang tertinggal. Barang siapa yang ketinggalan solat asyar, misalnya, lalu dia mendapatkan orang telah iqamah untuk solat maghrib, maka dia solat maghrib bersama imam kemudian barulah melakukan solat asyar. Barang siapa yang tertidur atau lupa dengan syalatnya, maka dia solat ketika mengingatnya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. من نسي صلاة أو نام عنها
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. متفق عليه. Barang siapa yang lupa solat atau ketiduran, maka kafarahnya adalah ia harus melakukannya ketika ingat. Muttafaq alaih. Seorang muslim sunah solat dengan memakai sandal atau sepatu apabila keduanya suci, dan terkadang seseorang boleh solat tanpa memakai alas kaki. Jika seseorang khawatir mengotori masjid dengan memakai alas kaki, atau khawatir dengan memakai alas kaki bisa menyakiti orang yang sedang solat, maka hendaklah dia solat dengan tanpa memakai alas kaki. Apabila seorang yang solat hendak melepas sepatunya atau sandalnya, maka hendaklah dia tidak meletakkannya di sebelah kanan, akan tetapi meletakkannya di antara kedua kakinya atau sebelah kirinya apabila di sebelah kirinya tidak ada jamaah yang lain. Ketika memakai sandal disunahkan mendahulukan kaki kanan, dan ketika melepas, mulai dari kaki kiri, dan tidak boleh berjalan memakai satu sandal. Orang-orang yang telanjang apabila tidak mempunyai pakaian, maka mereka solat secara berdiri saat berada di tempat yang gelap dan tidak ada yang melihat, dan imam berada di depan. Apabila di sekitar mereka ada orang lain, atau ada cahaya, maka mereka solat secara duduk dan imam berada di tengah-tengah mereka. Jika mereka terdiri dari laki-laki dan wanita, maka mereka solat secara sendiri-sendiri. Sah hukumnya solat di jalan saat darurat, seperti masjid yang sudah penuh apabila syafnya bersambung. Tidak dibenarkan meninggalkan perintah dengan alasan tidak tahu atau lupa. Barang siapa yang solat tanpa wudhu, karena tidak tahu atau lupa maka ia tidak berdosa, akan tetapi dia wajib berwudhu dan mengulangi syalatnya. Adapun melakukan larangan karena tidak tahu atau lupa, maka tidak mengapa. Barang siapa yang solat dan pada pakaiannya ada najis dan dia tidak mengetahuinya, atau dia tahu tapi lupa, maka syalatnya sah. Disunahkan solat di masjid terdekat, dan tidak keliling mencari masjid lain. Haruskah urut dalam pelaksanaan solat fardu? Apabila solat fardu ditunaikan pada waktunya, maka wajib dilakukan sesuai urutannya, karena waktunya berurutan dan solat-solat tersebut memiliki waktu khusus. Allah Azza wa Jalla berfirman, فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا لها قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت. Maka apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah solat itu, sebagaimana biasa. Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisa 103. Namun terkadang, timbul permasalahan dalam urutan pelaksanaan solat fardu, yaitu bila terkumpul dalam satu waktu lebih dari satu solat fardu. Misalnya, ketika menjama, mengumpulkan, dua solat atau menghada, solat. Urutan solat ketika dijama. Islam sebagai rahmat bagi alam semesta memiliki keistimewaan. Di antaranya yaitu memberikan kemudahan kepada manusia, dan dalam pelaksanaannya juga disesuaikan keadaan mereka. Di antara bentuk rahmat tersebut yaitu adanya syariat menjama, mengumpulkan pelaksanaan red, dua solat dalam satu waktu karena ada udzur, seperti safar, bepergian jauh, dan yang lainnya. Para ulama sejak dahulu telah bersepakat tentang bolehnya menjama, solat zuhur dan solat asyar di Padang Arafah juga bolehnya menjama, solat maghrib dan solat isya di Musdalifah. Ini disampaikan oleh Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma, halaman 36, dan Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, 7. 155 serta Ibnu Taimiyah dalam Majmu, Al-Fatawa 22. 85. Namun di luar dua tempat tersebut, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama memandang bahwa jama itu tetap disyariatkan atau diperbolehkan pada selain dua tempat di atas selama ada udzur yang membolehkannya. Adapun Hanafiyah membatasi bolehnya menjama hanya pada dua masalah tersebut di atas. Permasalahan lain terkait syariat menjama, solat adalah hukum mengurutkan solat yang dijama. Baik jama, solat itu dilakukan pada waktu solat yang pertama atau pada waktu solat yang kedua, baik ketika berada di Arafah, di Musdalifah atau tempat-tempat lainnya. Para ulama ahli fikih dari 4 mazhab sepakat tentang disyariatkannya untuk mengurutkan pelaksanaan dua solat yang dijama, karena syariat telah menetapkan waktu solat secara berurutan. Sehingga ketika menjama, solat zuhur dan solat asyar, maka solat zuhur terlebih dahulu dikerjakan baru setelah itu solat asyar.
Ketika solat maghrib dan isya dijama, maka solat maghrib didahulukan. Mereka juga sepakat atau tidak berselisih pendapat dalam masalah kewajiban mengurutkan dua solat yang dijama. Jika dua solat itu dikerjakan pada waktu solat yang pertama, yang disebut dengan jama, takdim, bahkan mereka menjadikannya sebagai syarat sah. Misalnya, solat zuhur dan solat asyar dijama, dan dilakukan pada waktu solat zuhur. Maka ketika itu solat zuhur wajib dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru memulai solat asyar dengan takbiratul ihram. Begitu juga, jika solat maghrib dan isya dijama. Jika dalam jama, takdim, solat kedua dikerjakan terlebih dahulu, maka syaratnya tidak sah. Misalnya, solat maghrib dan solat isya dijama, lalu solat isya dikerjakan terlebih dahulu. Padahal jama itu dikerjakan pada waktu solat maghrib, maka ini tidak sah. Mana yang didahulukan dalam jama, akhir? Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah urutan solat dalam jama, akhir. Apakah mengurutkan solat yang dijama dengan sistem jama, akhir itu merupakan hal yang wajib dan menjadi syarat sah atau tidak? Dalam permasalahan ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama, urut dalam pelaksanaan dua solat yang dijama, dengan cara jamak akhir hukumnya wajib dan menjadi syarat sah. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Di antara dalil pendapat ini adalah semua hadits yang dinukilkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjama, solat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakannya secara berurutan. Contohnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjama, solat zuhur dan solat asyar di Arafah secara berurutan sebagaimana dijelaskan dalam hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang panjang tentang tata cara haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ثم الذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. Kemudian dia mengumandangkan adzan, kemudian ikamah lalu solat zuhur, kemudian ikamah lagi untuk solat asyar dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan solat lainnya di antara keduanya. HR Muslim No. 147. Di samping juga, ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya mengikuti cara solat beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Shalatlah kalian sebagaimana kalian telah melihatku solat. HR Al-Bukhari No. 605. Pendapat ini memberikan alasan tentang wajibnya mendahulukan solat pertama pada jamak takdim bahwa solat yang kedua sebenarnya belum masuk waktunya dan dibolehkan karena ikut dengan solat yang pertama, dan yang ikut tidak boleh mendahului yang diikuti. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin wajib menunaikan solat secara berurutan sesuai dengan urutan waktunya. Artinya, solat zuhur wajib dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, baru solat asyar dikerjakan. Pendapat kedua, urut dalam pelaksanaan dua solat yang dijama, dengan cara jamak akhir hukumnya sunnah, tidak wajib dan bukan syarat sah. Sehingga apabila solat yang kedua dilaksanakan terlebih dahulu baru solat yang pertama, maka solat yang dijama, itu sah. Ini adalah pendapat ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Mereka berpendapat tidak wajib urut dalam jamak akhir, karena waktu saat jama, itu dilaksanakan adalah waktu untuk solat yang kedua, sehingga apabila solat kedua itu dikerjakan terlebih dahulu berarti dia telah melaksanakan solat itu pada waktunya. Manakah di antara pendapat di atas yang rajih, lebih kuat? Dr. Abdullah bin Syali Al-Kanhal dan Syaikh Kamal bin Said Salim merajihkan pendapat yang pertama. Dengan alasan, solat 5 waktu itu diwajibkan secara urut sesuai waktunya sehingga solat-solat itu wajib dilaksanakan sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan syariat. Apabila ada keringanan menjama, 2 solat dalam satu waktu karena ada udzur, alasan yang dibenarkan syariat red, maka mestinya mencukupkan diri dengan sebab keringanan tersebut dan tidak dalam urutan syalatnya. Karena tidak ada dalil yang jelas tentang bolehnya melaksanakan solat secara tidak berurutan. Alasan lainnya adalah keringanan bolehnya menjama, solat dalam rangka mempermudah dan menghilangkan kesulitan, al-haraj, dan tidak dalam kewajiban mengurutkan solat yang dijamak. Demikianlah pendapat yang rajih dalam masalah ini. Urutan solat dalam pelaksanaan qadha. Sudah dimaklumi bersama bahwa solat itu harus dilakukan pada waktunya. Namun terkadang karena ada sebab tertentu,
Solat tidak bisa ditunaikan pada waktunya dan setelah lewat waktunya baru bisa ditunaikan. Pelaksanakan solat seperti ini dinamakan mengkadha solat. Apabila waktu solat telah tiba, namun solat itu belum bisa dilakukan sampai habis waktunya atau keluar dari waktunya dengan sebab udzur syar'i. Setelah keluar dari waktunya, dia ingin menunaikannya atau mengkadhanya. Pertanyaannya, apakah harus urut sesuai urutan waktu solat ataukah tidak wajib berurutan? Para ahli fikih dari 4 mazhab sepakat tentang disyariatkannya mengurutkan solat sesuai urutannya dalam pelaksanaan kadha, solat. Artinya disyariatkan melaksanakan solat yang dikadha terlebih dahulu. Setelah itu baru mengerjakan solat yang ada di waktu tersebut. Misalnya, seseorang yang sedang berada di waktu solat maghrib dan ingin mengkadha solat asyar yang terlupakan, maka ia terlebih dahulu melaksanakan solat asyar, setelah itu solat maghrib. Mereka sepakat tentang disyariatkannya urut atau tertib dalam menunaikan beberapa solat yang dikadha, sehingga apabila seseorang mengkadha solat zuhur dan solat asyar di waktu solat maghrib, maka dia tunaikan solat zuhur terlebih dahulu, setelah itu solat asyar lalu terakhir solat maghrib. Yang dimasalahkan adalah apakah melaksanakannya secara urut itu wajib ataukah sunnah? Dalam masalah ini para ulama terbagi dalam 2 pendapat. Pendapat pertama, urut dalam pelaksanaan solat yang dikadha, hukumnya wajib. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih dari mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Di antara dasar pendapat ini adalah 1. Perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengkadha solat pada perang Khandaq secara urut, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits. Di antaranya hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Anna Umar bin Al-Khattab جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang pada perang Khandaq setelah terbenam matahari. Lalu mulailah beliau mencela orang-orang kafir Quraisy dan berkata, Wahai Rasulullah, aku tidak bisa solat asyar hingga matahari hampir terbenam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Demi Allah, aku juga belum solat asyar. Lalu kami pergi ke buthaan lalu beliau berwudu untuk solat dan kami pun berwudu. Lalu beliau solat asyar setelah terbenam matahari kemudian solat maghrib setelahnya. Al-Bukhari. Demikian juga hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله وكفى الله المؤمنين القتال الأحزاب 25 وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن للظهر فصلاها في وقتها ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها. Kaum musyrikin menyibukkan kami pada perang Khandaq dari solat zuhur hingga terbenam matahari. Hal itu sebelum turunnya ayat-ayat peperangan, lalu Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya yang artinya, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Al-Ahzab 25. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal lalu adzan waktu zuhur dan melakukannya di waktunya kemudian adzan asyar lalu melakukan solat di waktunya kemudian adzan maghrib dan melakukannya di waktunya. An-Nasai 2. 17. Hadits ini dinilai syahih oleh Al-Albani dalam Syahih Sunan An-Nasai. Hadits-hadits ini menunjukkan wajibnya urut dalam menunaikan solat yang dikadha. 2 hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. Siapa yang lupa solat maka hendaknya solat ketika ingat, tidak ada kafarah, penebus, baginya kecuali itu. Allah berfirman, yang artinya, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Taha 14. Muttafaqun alaihi. Hadits ini menunjukkan bahwa waktu mengkadha, solat karena lupa adalah ketika ingat. Saat ingat bahwa ada solat yang tertinggal,
maka ia harus langsung dikerjakan dan tidak boleh mengerjakan sholat lainnya walaupun itu adalah waktu bagi sholat lainnya. Ini menunjukkan wajibnya melaksanakan sholat qadha secara urut sebelum sholat yang ada di waktu tersebut. 3. Analogi dengan sholat jama. Sebagaimana diwajibkan urut dalam menjama, sholat maka sholat yang dikadha juga wajib urut. Pendapat kedua, urut dalam pelaksanaannya hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat mazhab Asy Syafi'iyah. Di antara dalil pendapat ini adalah 1. Hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada perang Ahzab, mereka telah menyibukkan kita dari solat wusta, solat asyar. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan mereka dengan api. Kemudian beliau melaksanakan solat asyar antara dua isya, antara maghrib dan isya, HR Muslim. Tampak dalam hadits ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat asyar setelah solat maghrib. Ini menunjukkan bahwa urut dalam pelaksanaan solat qadha itu tidak wajib. 2. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. Kami beristirahat di akhir malam dalam perjalanan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu kami tidak bangun hingga matahari terbit. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya setiap orang memegang kepala ontanya untuk pergi, karena ini adalah tempat tinggal syaitan. Lalu kami melakukannya, kemudian beliau meminta air dan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian diikamatkan sholat, lalu beliau sholat syubuh. HR Muslim. 3. Sholat-sholat yang dikadha adalah hutang sehingga tidak wajib urut dalam pelaksanaannya kecuali dengan dalil, dan di sini tidak ada dalil tegas untuk itu. Lihat Al-Majmu 371. 4. Analogi dengan qadha. Ibnu Abdil Bar rahimahullah menjelaskan hal ini bahwa urut dalam pelaksanaan sholat hanya diwajibkan jika sholat dikerjakan pada waktunya saja, sebagaimana diwajibkan urut pada hari-hari Ramadan dalam bulan Ramadan, tidak pada selainnya. Apabila waktunya telah keluar, maka gugurlah kewajiban urut tersebut. Tidakkah Anda melihat Ramadan diwajibkan urut dan sesuai waktunya? Apabila telah berlalu Ramadan, maka tidak wajib urut dalam pelaksanaan qadhanya, dan tidak wajib orang yang punya hutang puasa karena sakit atau safar kecuali sesuai hitungan harinya. Demikian juga orang yang berhutang puasa Ramadan lalu belum mengganti puasanya hingga masuk Ramadan setelahnya, maka dia berpuasa Ramadan tahun tersebut kemudian berpuasa hari-hari yang belum dikadha dari awal setelah bulan Ramadan tersebut dan tidak mengulanginya. Ini adalah ijma' kaum muslimin. Sebab perbedaan pendapat ini, Ibnu Rushd menyebutkan bahwa faktor perbedaan pendapat ini kembali kepada 2 hal. Perbedaan hadits-hadits yang ada dalam masalah ini. Perbedaan dalam penyerupaan qadha, pelaksanaan sholat setelah lewat waktunya, dengan ada pelaksanaan sholat pada waktunya. Manakah di antara pendapat di atas yang rajih, lebih kuat? Syekh Al-Kanhal rahimahullah menyatakan bahwa dalam hal ini ada masalah yang sangat berpengaruh dalam mentarjih pendapat-pendapat ini, yaitu dasar pokok hukum dalam masalah ini. Tampaknya menurut beliau bahwa dasar pokok masalah ini bersama pendapat yang tidak mewajibkan urut dalam pelaksanaan sholat yang dikadha. Itulah yang diisyaratkan dalam sandaran pendapat ini dengan meminta dalil tentang kewajibannya. Sebab orang yang berpegang kepada dasar pokok cukup membantah dalil orang yang menyelisihinya agar selamat tetap pada hukum asalnya. Namun dengan menelaah masalah ini akan tampak wallahu alam, dasar hukum dalam masalah ini ada pada mereka yang mewajibkan urut. Hal ini karena sholat-sholat tersebut diwajibkan secara berurut dan urutannya mengikat setiap sholat dilakukan pada waktu yang khusus, apabila bersatu dalam satu waktu karena udzur. Sehingga tidak ada dalil yang mengugurkan keharusan urut di antara sholat-sholat tersebut, karena hukum asalnya adalah demikian. Melihat kepada dalil pendapat mayoritas ulama, tampaknya pendapat yang mewajibkan inilah yang rajih.
karena memang itulah hukum asalnya. Yaitu wajib urut dan dalil-dalilnya kuat seperti hadits Anas dan Ibnu Umar di atas serta ditambah kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya pelaksanaan sholat qadha secara urut. Mengqadha, sholat setelah taubat. Pertanyaan. Bila seseorang meninggalkan sebagian besar sholat wajib, kemudian setelah itu ia hendak bertaubat kepada Allah dan hendak menunaikan kewajibannya serta menunaikan sholat yang telah ia tinggalkan, maka apa yang harus ia lakukan? Apakah ia menanggung dosa atas hal tersebut? Syaikh Shalih Al-Fauzan menjawab, sholat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 syahadat. Ia adalah rukun kedua dari rukun Islam. Banyak ayat dan hadits syahih yang menegaskan kedudukannya, mendorong agar selalu dijaga, dan adanya ancaman bagi orang yang meninggalkan dan menyia-nyiakannya. Dan itu semua menunjukkan pentingnya sholat dan kedudukannya yang agung dalam Islam. Karena sholat adalah tiang penyangga Islam. Kalau seseorang menjaga sholat, maka lebih-lebih lagi ia akan menjaga kewajiban-kewajiban lainnya dalam agama ini, dan menjauhi apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan, keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. Maka tak ada lagi agama ini setelah sholat, hilang. Karena itu, dalam hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, أول ما تفقدون من دينكم والأمانة وآخره الصلاة. Hal pertama yang akan hilang dari agama kalian adalah amanat, sedangkan yang terakhir adalah sholat. Sholat sangatlah agung kedudukannya. Tidak boleh bagi muslim untuk menyepelekannya. Barang siapa yang meninggalkannya, ia kufur, seperti yang ditunjukkan dalam berbagai hadits dan ayat. Sama saja apakah ia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, ataupun karena malas meski ia mengakui kewajibannya. Ini menurut pendapat yang syahih. Ketika itu ia telah kafir karena meninggalkannya. Sebab ia tidak menegakkan agamanya, dan tidak menjaga syalatnya. Akan tetapi barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang benar, dan ia menjaga syalatnya di masa-masa setelahnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Karena taubat akan menghapuskan dosa, apa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. Maka datanglah sesudah mereka, pengganti, yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Maryam 59:60. Maka taubat akan menghapus dosa-dosa sebelumnya bila taubatnya memang benar. Orang yang bertaubat karena telah meninggalkan sholat, tidak mengharuskannya untuk mengqadha sholat pada waktu-waktu yang telah luput darinya. Yang menjadi kewajibannya adalah untuk menjaga sholat pada sisa umurnya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya. Itu sudah mencukupi insya Allah. Sebab pada masa ia meninggalkan sholat, ia tidak berada di atas agama Islam. Sehingga bila ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun masuk kembali ke dalam Islam dan menjaga syalatnya pada sisa-sisa masa hidupnya. Dan Allah pun akan menerima taubatnya insya Allah. Majmu, Fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan HLM 306307. Menjama, sholat karena operasi. Pertanyaan. Jika seorang dokter mengoperasi pasien sehingga melewati beberapa waktu sholat, bagaimanakah cara menjamaknya? Misal, operasi seorang pasien dimulai jam 14 dan baru selesai jam 20. Apakah langsung menjamak sholat, Asyar disambung maghrib dan Isya segera setelah operasi, atau dilakukan besoknya? Jadi, sholat, Asyar 2 kali, maghrib 2 kali. Mohon penjelasan. Jazakallah. Jawaban. Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dalam perkara-perkara yang membuat kesulitan pada seorang muslim. Salah satu kemudahan itu, ialah bolehnya seseorang menjama, sholat karena memiliki hajat atau kebutuhan mendadak pada waktu yang khusus.
seperti disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس لما فعل ذلك قال كلا يحرج أمته. Rasulullah menjama antara zuhur dan asyar, maghrib dan isya di Madinah, bukan karena takut dan juga bukan karena hujan. Ibnu Abbas ditanya, mengapa beliau berbuat demikian? Ibnu Abbas menjawab, agar tidak menyusahkan umatnya. HR Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, para buruh industri dan para petani, apabila pada waktu tertentu merasakan kesulitan, seperti air adanya jauh dari tempat dilaksanakannya sholat, dan apabila ia pergi ke tempat air tersebut dan bersuci hingga menyebabkan pekerjaannya bisa tertantar, maka ia diperbolehkan sholat di waktu mustarak lalu menjama 2 sholat sekaligus. Membaca pertanyaan yang Anda sampaikan, kami melihat kasus dalam pertanyaan itu termasuk udzur, sehingga dibolehkan untuk menjama sholat. Sebab, apabila operasi yang sedang dijalankan itu ditinggal di tengah-tengah pekerjaan untuk melaksanakan sholat di waktunya, hal itu tentu akan menimbulkan madharat bagi pasiennya. Oleh sebab itu, Anda dibolehkan menjama sholat zuhur dan asyar sebelum operasi, bila operasinya dilakukan sekitar jam 2 siang sebagaimana tersebut dalam pertanyaan di atas walaupun tidak dilakukan secara langsung bersambung. Misalnya, setelah sholat zuhur belum ada rencana operasi, dan tiba-tiba pada jam 14 mendadak ada pasien yang harus dioperasi dan tidak mungkin selesai kecuali saat malam hari, secara hitungan medis maka caranya, kerjakan sholat asyar di waktu zuhur tersebut. Sebab, yang rajih dalam masalah jama, ialah tidak harus mualah, langsung tanpa jeda, dalam pelaksanaan 2 sholat tersebut, sebagaimana dirajihkan Ibnu Taimiyah. Kemudian untuk sholat maghrib dan isya dijama setelah usai operasi. والله أعلم بالصواب.